berikut. Jangan lupa like, share, subscribe. Metanoia Channel. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Yesus dan dikasih. Ya, sebenarnya saya tadinya tidak mau ya untuk menanggapi ini, tetapi kuasa roh yang bicara dan saya berdoa. Ya perlu juga saya menanggapinya, tetapi bukan berarti memojokkan, namun saya memberikan pandangan-pandangan Alkitab, pandangan-pandangan firman ya kepada setiap orang yang menonton ini, khususnya rekan-rekanku yang menjabat sebagai polisi. Saudara, Bapak Ibu sekalian, Anda pasti masih terngiang-ngiang peristiwa penembakan di rumah Kadif Propam ya, Pak Ferdy Sambo. Saudara, ini sekarang beritanya lagi viral ya. Coba kita saksikan nanti beritanya, tetapi saudara terlebih dulu kita berdoa. Hadirat urapan dan kuasa Tuhan bekerja atas kami, pimpin kami, tuntun kami, supaya kami ini benar-benar hidup di dalam kebenaran. Dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara, inilah beritanya saudara. Muncul isu yang menyebut Kadif Propam Irjen Pol Ferdy Sambo akan dicopot dari jabatannya. Pencopotannya disebut sebagai buntut kasus baku tembak yang terjadi di rumah dinasnya. Kabar pencopotan Ferdy Sambo semakin menguat hingga Brigjen Pol Hendro Pandowo disebut menjadi calon penggantinya. Kabar kemungkinan Ferdy Sambo dicopot dari jabatannya disampaikan langsung oleh Kapolri beberapa waktu lalu. Meski begitu, kebijakan itu akan diambil setelah Polri menerima masukan dari tim gabungan yang telah dibentuk. Diketahui tim gabungan untuk menangani kasus ini telah dibentuk dan dipimpin langsung oleh Wakapolri. Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Pol Hendro Pandowo disebut menjadi calon kuat penggantinya. Brigjen Pol Hendro pernah menjabat sebagai Karo Provos Propam Polri. Dikutip dari tribunmedan.com, Jumat 15 Juli 2022, Hendro merupakan seorang perwira tinggi Polri yang menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya pada 3 Maret 2020. Jabatan terakhir Jenderal Bintang 1 ini adalah Karo Provos Div Propam Polri. Kasus terkenal yang ditangani Hendro yakni bom Sarina Tamrin. Saudara, Bapak Ibu sekalian, saya bukan menanggapi berita ini, tetapi saya akan menceritakan ya, sebelum kejadian ini saya lupa ya, seberapa bulan yang lalu saya ke kantor beliau di Mabes Polri, tapi ada anggotanya yang mengatakan ya, Bapak tunggu aja di sana ruang VIP. Ternyata ruang VIP yang ditunjuk itu dekat parkiran, maksudnya bukan ruang VIP saudara, tapi memang itu parkiran ya. Akhirnya memang kami nggak bisa ketemu ya, karena satu dan lain hal, alasannya katanya beliau tidak ada di tempat. Saudara, saya ingatkan kepada kita semua, khususnya para polisi-polisi yang kenal saya ya, hati-hati dalam bertugas, baik-baik, dan banyak doa, berjaga-jaga, karena iblis berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum. 1 Petrus 5 ayat 8, ya, dia cari orang yang bisa dia telan. Jadi setan itu punya banyak cara untuk menghancurkan kita anak-anak Tuhan. Ya, yang saya tahu juga malah di sana juga yang meninggal ya, dari namanya saja saya tahu bahwa dia juga orang Kristen. Jadi memang kita tidak tahu ini persoalannya seperti apa ya, biarlah nanti pihak tim yang sudah dibentuk oleh Kapolri yang akan terus memberitahukan kepada kita bagaimana perkembangan pemeriksaan ini saudara. Karena di sana Kompolnas juga ikut dan yang lain-lain diikut sertakan, puji Tuhan ya. Apresiasi buat Pak Kapolri karena mereka transparan, tidak hanya dari institusi Polri yang akan menyelidiki ini, tetapi dari pihak-pihak luar juga akan dilibatkan supaya netral pemberitaannya nanti. Saudara, saya rindu semua rekan-rekanku, khususnya para polisi-polisi yang ku kenal, hiduplah dalam kebenaran, hiduplah dalam Yesus. Kadang-kadang memang kita tidak berbuat dosa yang begitu menyolok ya, atau tidak buat kesalahan yang sampai menghebohkan. Namun kalau hati kita nggak melekat dengan Tuhan, roh kita nggak melekat dengan Tuhan, kadang-kadang bisa aja itu entah siapa kek, entah bagaimana caranya, iblis itu menyerang kita, entah keluarga kita, entah siapa di antara kita. Oleh karena itu, mari kita doa banyak, doa puasa ya. Saya puji Tuhan mulai Senin sampai hari ini Jumat saya doa puasa terus.
Saudara, oleh karena itu ingat ya sama Tuhan Yesus. Alkitab bilang yang kita lawan ini bukan darah dan daging, tapi pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah-ilah zaman, roh teritorial beserta antek-anteknya di udara. Jadi, saudara, Efesus 6 ayat 12, saudara, saya menyampaikan ini, saya harap Pak Kadif Propam ya bisa dengar ya. Saya tidak tahu nanti entah apa diberhentikan sementara beliau atau bagaimana. Tapi intinya sekarang yang saya ketahui saudara kita ini masih Kadif Propam ya. Mari kita doa supaya semua persoalan berjalan dengan lancaran, transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tuhan Yesus, hadirat urapan dan kuasa bekerja, aku berdoa buat Pak Ferdi Sambo. Tuhan berkati dia, berkati istrinya, berikan kekuatan bagi mereka untuk menghadapi ini semua. Begitu juga tim pencari fakta, Tuhan berkati, Tuhan urapi, supaya semuanya transparan, sehingga Indonesia ini ke depan makin lebih baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami percaya, haleluya, amin.